Kodam dan Polda Maluku siagakan personil untuk pemulihan Palu jika diminta. Kodam 16 Patimura telah menyiagakan 1 batalion siap diberangkatkan ke Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu proses pemulihan daerah itu pasca bencana alam dan tsunami yang melanda provinsi tersebut 28 September lalu. Demikian halnya dengan Kepolisian Daerah Maluku yang juga telah menyiapkan personilnya sebanyak 1 kompi untuk dikirim bergabung dengan personil satuan tugas dari berbagai wilayah guna mempercepat proses pemulihan di provinsi tersebut. Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Suko Pranoto menyatakan telah menyiapkan 1 batalion TNI untuk diberangkatkan ke Palu jika sewaktu-waktu diminta oleh pimpinan TNI. Ia mengatakan persoalan bangsa yang dihadapi akhir-akhir ini terutama bencana alam menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Oleh karena itu, TNI berjuang sekuat tenaga untuk meringankan beban yang diderita warga terkena musibah bencana sebagai wujud kemandunggalan TNI dengan rakyat. Keluarga besar TNI, Kodam, dan Polda Maluku juga bersinergi mengumpulkan bantuan untuk membantu warga Palu maupun Donggala dan sekitarnya yang terkena musibah bencana gempa. Ada kejadian di Palu, itu mereka cepat, keluarga TNI, Polri pun diam-diam udah nyiapkan untuk bantuan-bantuan kemanusiaan itu yang utamakan kita. Izin Pak Jenderal untuk pengerahan personil dari Kodam sendiri. Kodam hanya menyiapkan saja standby 1 batalion, hanya standby. Di 2 wilayah ini 1 batalion kita siapkan, seandainya kita harus dikirim kita siap. Kapolda juga ada kesiapan sama, standby. Tunggu perintah ya. Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa menyatakan 1 SSK telah disiapkan dan tinggal menunggu perintah untuk diberangkatkan. Kita standby 1 kompi, ya standby, tinggal menunggu perintah dari Mabes Polri. Ya, kita standby. Seperti diketahui, sepekan setelah bencana gempa dan tsunami, situasi dan kondisi kota Palu dan beberapa daerah terdampak perlahan mulai berangsur membaik karena bantuan terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan warga di sejumlah titik pengungsian. Proses pemulihan infrastruktur juga mulai dikerjakan, terutama untuk kebutuhan listrik, telekomunikasi, dan pendidikan, termasuk pemenuhan BBM di daerah tersebut. Dampak dari bencana tersebut tidak saja pada kerugian material, tetapi ribuan jiwa melayang. Tercatat warga tewas di atas angka 1.400 orang dan diperkirakan masih terus bertambah. Korban luka berat ada 2.549 orang, yang hilang 113 orang, dan yang tertimbun 152 orang. Adapun pengungsi jumlahnya lebih dari 73.000 orang. Berdasarkan data BNPB, para korban tewas itu tercatat 1.177 yang ditemukan di Palu, 153 orang ditemukan di Kabupaten Donggala, 65 orang ditemukan di Kabupaten Sigi, dan 12 orang di Kabupaten Parigi Motong. Pasca bencana tsunami 28 September lalu, Presiden RI Joko Widodo setidaknya sudah 2 kali melakukan kunjungan di Palu. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke lokasi gempa dan tsunami di Palu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian dan badan mempercepat proses pemulihan, walaupun diakuinya masih ada masalah keamanan yang harus diatasi. Jokowi mengakui ketersediaan logistik, BBM, dan alat-alat berat yang sekarang sudah mulai diatasi. Semua bantuan lewat darat melalui Donggala dan Parigi Motong dikawal aparat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.